Dah sok siapa Rena ngaji. No.
Al-Quran Majid fi lauhin mahfuz. Sok isti seorang lagi. Wasam idzatil buruj wal yaumil maw'ud Mashhur Qutila ashabul ukhdud An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala
Halaman 66 noh bawah faslun ya. Oke, ada ketemu? Ada? Ada? Ya, faslun sebuah pasal. Faslun sebuah pasal tahrumu haram. Tahrumu haram naon as-sholatu sholat. Haram jangan sholat. Allati yang laisa tidak ada laha bagi itu sholat. Sababun sebab mutaqaddamun yang didahulukan wala muqaranun. Allati yang laisa tidak ada laha bagi itu sholat sababun sebab mutaqaddamun yang didahulukan wala muqaranun dan tidak berbarengan. Jadi hari ini ngejelasin tentang haram waktu sholat, oke? Haram waktu sholat. Tengahnya oke. Ya, jadi diharamkan sholat pada fi khamsati awqatin pada 5 waktu berikut. Fi khamsati awqatin pada 5 waktu berikut. Haram sholat. Oke, yang pertama ingda tulu'i syamsi. Halaman 66. Tadi ditanya udah belum? Katanya udah. 66 bawah paslun. Sih? Tadi ditanya udah belum? Udah. Tania bergabung, Tania mana ya? Tania Damara bukan? Di PPP-nya udah lama. Hah? PPP-nya enggak. Ada tapi nggak kelihatan kecil. Jadi kamu beli. Oh, Tania D Irtanti, bukan yang ngaji, Tania. Siapa aja yang Tahu kan? Temennya Ahmad Maulana, Wawan Kurniawan, Erialda Filia. Stay masih 1.
Ya? Ketemu sekarang? Udah. Balik lagi berarti ngelogatnya. Aku dari 66 yang bawah. Di luar yang di luar. Udah. ya ini kan di sini. Iya. Udah langsung. Sekarang 67. Tadi 66. Ya udah, Udah, sekarang 67 berarti. gitu. 67 fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya. Yang pertama ingda tulu'i syamsi, pada waktu terbit matahari. Jadi ketika terbit matahari nggak boleh sholat. Hatta sehingga tartafi'ah, naik itu matahari, qadara rumhin, seukuran setombak. Qadara rumhin, seukuran setombak. Ya, ingda tulungi syamsi, saat matahari terbit sampai matahari naik seukuran 1 tombak. 1 tombak, ya tombak buat perang lah. Kira-kira semeter 50 atau semeter 30 lah. Ini diukur ya, maksudnya kalau kita ngeberdiriin tombak, mataharinya udah naik tuh seukuran tombak itu gitu. Kalau dikira-kira ya dari jam 5:30 sampai 6:30 atau sampai jam 7 lah ukuran kira-kira ya. Jadi nggak boleh kita sholat sesudah saat matahari terbit sampai ke matahari naik ukuran 1 tombak. Makanya ba'da subuh itu nggak ada sholat ba'diyah ya, nggak ada sholat ba'diyah. Karena nggak ada sholat ba'diyah, kenapa Kak nggak ada sholat ba'diyah? Karena waktunya tadi ketika terbit matahari gitu. Kalau pengen sholat lagi nungguin nanti kalau sudah seukuran 1 tombak. Itu, oke, itu yang pertama. Wa ingdal istiwa'i. Waktu kedua yang nggak boleh sholat itu ingdal istiwa'i, saat matahari berada di tengah-tengah. Ya, saat matahari berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah apa? Tengah-tengah kepala kita. Lebih panas-panasnya, lagi mentereng-menterengnya matahari, itu nggak boleh sholat. Tapi figoiri yaumil jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Ya, kecuali pada hari Jumat, itu juga hatta tazula, sehingga matahari udah turun lagi. Maksudnya kan dari bawah naik ke atas terus lempengan dengan kepala kita, kemudian turun lagi. Nah, kalau udah turun lagi boleh. Itu. Ya. Makanya waktu kemarin juga ngejelasin, jadi pada dasarnya sholat itu semuanya di awal waktu gitu kan. Kecuali pada 2 sholat, yaitu sholat duhur sama sholat isya. Sholat duhur kalau lagi panas-panasnya matahari boleh ditunggu dulu supaya nggak terlalu panas. Itu. Kalau yang kedua waktu isya. Kalau waktu isya itu disunahkan diakhirkan, tapi diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau diisinya cuman
main, cuma nonton, ya itu nggak boleh. Jadi tetap harus di awal waktu gitu, oke? Ya itu karena waktu yang sholat kedua yang nggak boleh sholat pada waktu itu adalah ketika matahari lurus dengan kepala kita. Ketika ada di tengah-tengah kepala kita, ubun-ubun kita, nah itu nggak boleh sholat, berhenti dulu sehingga turun, sehingga bergerak yang minimal nggak lurus banget dengan kepala kita. Ada jedanya lah paribasa. Oke. Wa ingdal isfirori dan saat kekuning-kuningan gitu, isfiror. Saat kekuning-kuningan. Waktu kapan kalau matahari lagi kekuning-kuningan? Sore senja. Hatta tageruba sehingga terbenam matahari gitu. Sehingga terbenam matahari. Jadi lagi kuning-kuningnya matahari menjelang senja, menjelang sore atau menjelang maghrib nggak boleh sholat juga. Makanya ba'da asar nggak ada sholat ba'diyah karena waktu itu dilarang untuk sholat gitu. Nah yang jadi pertanyaan kenapa ketika matahari terbit nggak boleh, ketika matahari lagi di tengah-tengah kita nggak boleh, kenapa ketika matahari pengen terbenam juga nggak boleh? Alasannya di antara salah satu alasannya takutnya ada orang yang beranggapan kita sujudnya bukan ke Allah tapi sujudnya ke matahari. Karena matahari lagi bergerak naik, ketika terbit kita sholat, kita sujud. Nah, dikhawatirkan orang nyangkanya kita sujud ke matahari. Ya gitu juga siangnya gitu sore. Jadi kalau di Jepang itu dulu kekaisaran Jepang lagi ngejajah Indonesia. Mereka punya kebiasaan kalau pagi-pagi itu sekitar dari jam 6 sampai jam 7 sampai setengah 8 mereka nyuruh kepada seluruh tentara Jepang bahkan sampai kepada penduduk Indonesia disuruh membungkukkan badan ke arah matahari dari jam 6 sampai jam 7 lah kurang lebih. Tujuannya penghormatan kepada dewa matahari. Di seluruh Indonesia tuh. Tapi ada ulama yang ngebantah perintah dari Jepang itu, yaitu pendiri pesantrennya Parobinok di Tasik. Sukamanah namanya Kiai Haji Zainal Mustafa gitu. Ya, dia yang pertama kali membantah perintah dari pemerintahan Jepang yang waktu ngejajah ke negara kita pertama kali. Makanya dari situ Jepang mulai kesel, mulai benci pemerintahan Jepang yang waktu ngejajah ke negara kita pertama kali. Makanya dari situ Jepang mulai kesel, mulai benci, bahkan sampai nyerang pesantrennya Parobi dulu. Rame itu kalau diceritain. Nah karena nggak mau Kiai Haji Zainal Mustafa, karena jangankan pesantren Parobi dulu, jangankan membungkuk dalam posisi ruku, dalam posisi 45 derajat aja itu udah nggak boleh kita ngebungkukin badan ke orang gitu. Ngebungkukin badan ke orang tujuannya ngasih hormat, tujuannya apalagi kalau sampai tujuannya sujud gitu, sampai tujuannya sujud itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau kamu ngelihat kebiasaan orang-orang Jepang tuh kalau ketemu kan suka pada gitu kan, gitu, ya kan? Apa namanya?
ngebungkukin badan ketika ketemu tuh, ketika bertemu tuh no. Nah itu emang adat istiadat orang, ha? Kalau sungkeman beda no. Kalau sungkeman beda. Ya, kalau sungkeman beda. Bedanya kenapa sungkeman? Karena saya kira namanya di Jepang itu mereka yang ngebungkukin badan tujuannya untuk menghormati dewa matahari. Nggak boleh, haram hukumnya. Makanya sholat ba'da subuh nggak ada, sholat ba'da asar nggak ada. Karena matahari lagi naik sama matahari lagi turun, pengen terbenam gitu. Dari sangkanya kita bukan nyembah Allah tapi nyembah siapa? Nyembah matahari gitu. Itu yang nomor berapa? Nomor 3 ya. 3 terbit pada tengah-tengah, kemudian pada waktu kuning-kuningan pengen terbenam. Wa ba'da sholati subhi, ada lagi penjelasannya. Wa ba'da sholati subhi, dan seba'da sholat subuh. Wa ba'da sholati subhi, seba'da sholat subuh hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Jadi ba'da subuh sampai terbit matahari itu nggak boleh sholat, haram sholat pada waktu itu. Terus ini sebenarnya ada 3 berarti ya waktu yang itu tuh yang jelasnya mah, tapi di sini tambahin lagi jadi ada 5. Wa ba'da sholatil asri, seberes sholat asar hatta tagruba, sampai terbenam matahari gitu. Ya. Jadi nggak boleh di 5 waktu ini kamu sholat, mau sholat apapun itu nggak boleh. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kan ini kitabnya kitab yang menganut madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan sholat, pokoknya kapanpun waktunya sholat mah boleh, asal sholatnya sholat qodho, ya, asal sholatnya sholat qodho. Sholat qodho itu sholat kita mengganti sholat-sholat yang telah kita lewati, yang nggak kita laksanain, yang sengaja dilewat atau sengaja nggak dikerjain, atau lupa karena kita lupa sehingga kita nggak ngerjain sholat tersebut, makanya diganti dengan sholat qodho. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kita sholat dimanapun, kapanpun waktunya itu boleh katanya. Oke? Ya, tapi diusahakan di waktu-waktu yang sekiranya orang nggak bakal ngetawain atau nggak bakal nyalahin. Misalnya kamu sholat qodho nih di masjid, waktunya pada subuh, udah pada subuh kan udah ya, udah wiridan subuh, udah doa kan udah pulang gitu. Tapi kamu pengen qodho, misalnya kamu maksain qodho di situ, orang-orang pasti pada bingung, no? Ya, orang-orang pada bingung. Minimal mereka ngomongnya, saya mah teu nyahueun, geus subuh mah teu meunang salat deui. Entar digituin sama orang gitu. Makanya walaupun kamu udah tahu ilmunya, menurut sebagian ulama boleh sholat apapun, dimanapun waktunya, kapanpun waktunya, asal dia sholat qodho gitu. Ya. Tapi sekiranya kamu ngelihat waktu. Kalau di masjid, udah ntar aja pas pulang ke rumah kamu sholat qodhonya kalau pengen tuh. Karena di rumah nggak ada orang, nggak bakal ada yang ngoyokan gitu. Oke? Ya, ada yang ditanyain? Oh, sungkeman. Kalau katanya tadi ngebungkuk nggak boleh. Kalau sungkeman kamu nggak ngebungkukin badan kamu, no? Kamu duduk, ya kan? Kamu ke bawah, langsung nyium tangan ibu bapak kamu gitu.
sungkeman mah, ya kan? Kamu tadinya yang penting si posisi dada enggak non istilahnya enggak ngebungkuk seukuran 45 derajat atau bahkan sampai 90 derajat seukuran ruku. Yang penting sungkeman. Kalau sungkeman paling kan mama bapak kamu duduk nih, ngasongin tangan, kita ambil tangannya, kita ngebungkuk kepalanya gitu kan. Ya duduk, posisinya biasanya duduk. Kalau sungkem tuh nggak berdiri. Ya, benar tuh sungkem begitu. Makanya nggak dikategorikan sujud, nggak dikategorikan tujuannya kita pengen beribadah ke orang tersebut, enggak. Ya nggak apa-apa sungkem mah, nggak apa-apa. Bahkan sampai ada ya istilahnya Pak Robi dulu zaman masih bapak mama Pak Robi ada nih no, ya. Kalau lebaran Pak Robi biasanya nyiapin baskom. Di dalam baskom itu ada air sama bunga melati no. Ya, ada bunga melati. Nah, sebelum sungkem Pak Robi taruh baskom itu di bawah kaki bapak mama Pak Robi cuci ya. Dua nana udah dicuci, udah bercampur antara basuhan kaki sama bapak mama Pak Robi. Nah, baru itu dipakai cuci muka buat Pak Robi sama Pak Robi itu no. Pakai cuci muka setiap lebaran, terus sambil minta maaf, sambil sungkem minta maaf, mohon ridhonya dunia akhiratnya gitu. Kamu belum pernah ya? Belum ya? Gengsi Pak. Ya nggak boleh gengsi, anak orang tua yang nggak boleh gengsi, harus begitu kalau bisa mah. Ya no, berkah kalau gitu tuh berkah entarnya. Ya. Sudah mama bapak Pak Robi meninggal, nggak bisa. Kalau kata Pak Robi, mumpung kamu masih punya bapak mama, coba praktekin, coba. Seneng banget tuh orang tua digituin. Pak Robi pernah nyuruh santri bobos begitu. Ya, nyuruh santri bobos yang pertama, bapaknya aneh. Mau naon ya katanya, mau baskom mau melati segala katanya. Bawa air buat naon, buat ngubah suku bapak, minta ridho, minta berkah dari bapak mama. Dilakuin, disiram ke muka si anak itu kepada santri-santri itu, langsung sungkem, nangis dua anak. Bapak mamanya pada nangis ngelihat anaknya bisa kayak gitu. Cobain dah, pasti minimal kamu dibilang, "Iya budak kasurupan naon," paling gitu. Sok aja lihat kalau nggak percaya. Gengsinya tuh sangat tinggi. Ya nggak boleh, kalau ke orang tua nggak boleh gengsi, no. Kamu dicebokin sama siapa? Ya iya, dinenenin, ganti popok, ganti pempes sama siapa? Mereka nggak ngegengsi ngurusin kamu. Masa kamu minta maaf setahun sekali prosesnya kayak gitu kamu gengsi? Harusnya nggak boleh gengsi dong. Ya, anak mau nggak boleh gengsi. Jalan kamu ke surga itu ada di bapak mama kamu, no. Ya, jalan surga kamu itu ada di bapak mama kamu. Kecuali kamu nanti udah kawin. Kalau kamu udah kawin, surganya kamu bukan di bapak mama kamu lagi, tapi di suami kamu, gitu. Kalau bapak mama kamu sakit udah ripuh, erek paeh paribasa, kamu pengen ngejengukin tapi kata suami kamu enggak boleh, di sini aja temenin jagain rumah, nggak boleh. Kalau kamu maksa datang ke rumah bapak mama kamu, bukan dapat pahala, malah kamu dapat dosa. Bahkan sepanjang jalan kamu berangkat sampai nanti pulang ke rumah lagi, kamu bakal dilaknat sama malaikat. Dilaknat didoakan goreng ke malaikat. Bukan dapat pahala. Tapi kamu nurut apa yang kamu diperintahin sama suami kamu nurut, udah. Itu surga. Makanya kan ada kejadian di zaman Rasul yang kayak gitu, no. Bapaknya masuk surga gara-gara si anaknya nggak mau ngejenguk bapaknya, gitu. Sampai mati, sampai meninggal, sampai dikubur, nggak boleh.
nggak boleh datang karena suaminya lagi keluar kota, tadinya dipesenin. Pokoknya selama saya pulang nggak boleh keluar rumah, kata si suami itu. Sebagai istri yang soleh dia taat, ya dia taat, dia nggak keluar tuh. Ngedengar bapaknya sakit, katanya udah ripuh, ada yang nyuruh datang ke rumah, katanya bapak sakit tuh, agak jenguk mal. Saya temenan keluar ti imah, lamun salaki can balik tuh si siapa utusan. Keluarga yang ada di rumah situ semuanya ngejelek-jelekin. Anak durhaka, anak nggak punya sopan santun, bapak lagi sakit bukannya datang malah nggak mau ngehadirin gitu. Terus sampai meninggalnya, no. Ya sampai meninggalnya, sampai dikuburnya si istri nggak datang pas suaminya baru pulang gitu. Ada yang bilang berdagang, ada yang bilang lagi berperang katanya gitu. Tapi nggak boleh nggak boleh keluar rumah gitu. Oke, jadi surga kamu itu sekarang sebelum kamu nikah ada di ibu bapak kamu. Tapi kalau kamu udah menikah, surga itu pindah ke telapak kaki suami kamu. Iya, surga yang perempuan pindah. Kalau yang anak laki mah enggak, no. Dari kecil sampai sebelum nikah atau sudah nikah, kewajiban mengabdinya itu, kewajiban berbaktinya itu tetap ke orang tuanya. Walaupun kamu istrinya, hak berbakti ke orang tua itu nomor 1. Hak berbakti kepada istri itu nomor 2 kalau untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan, kewajiban nomor 1-nya itu adalah kewajiban kepada suami. Kewajiban yang lainnya nomor selanjutnya, nomor sekian. Gitu. Ya. Iya, kalau nggak dapat izin dari suaminya, kamu keluar, dari kamu berangkat sampai balik lagi ke rumah, kamu bakal dapat dosa, dilaknat sama malaikat, jadi nggak boleh. Kebalikannya kemana? Istrinya yang ngelarang suaminya, nggak bisa loh. Nggak punya hak. Ya nggak punya hak, kan ada yang namanya hak dan kewajiban. Ada hak kamu, hak buat istri ada nih. Ada hak suami ada kewajiban suami ada kewajiban istri juga ada. Nah, kewajiban suami itu jadi kewajiban kamu, maksudnya. Jadi kewajiban buat kamu ngabdi atau taat kepada suami kamu. Gitu. Ya. Nggak mau nikah ya, kok nggak mau nikah? Ya, jadi tetap karena Islam memandangnya gitu, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kalau dalam rumah tangga lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Dalam artian seorang laki-laki itu jadi imam di keluarganya. Itu makanya statusnya lebih tinggi kalau dalam berkeluarga gitu, no. Oke? Paham? Iya, sok. Ya, jadi ya emang udah begitu, no. Dalam berkeluarga itu kamu enaknya gini, enak cewek nih, no. Enaknya cewek itu begini. Hah? Ya, enaknya cewek gini, kalau kamu dosa nih, ya, yang dapat dosa itu minimal 4 orang. Yang dapat dosa itu minimal 4 orang. 1 bapakmu, ya, bapak kamu. Yang kedua saudara laki-laki kamu, kakak kamu atau adik kamu. Yang ketiga suami tadi udah ya? Belum. Saudara laki-laki, 3 suami, oke. Yang keempat itu anak kamu.
Oh my god. Ya, anak kamu dapat dosa kalau kamu ngelakuin dosa. Berarti anak berdosa ya? Apa? Berdosa. Yang cowok. Bukan transfer dosa. Jadi sebelum kamu ditanya kenapa ngelakuin dosa ini, yang ditanya itu 4. Bagaimana bisa dia ngelakuin dosa gitu ke suaminya, ke bapaknya tuh nanya, kok sampai dia bisa berbuat dosa? Harusnya kan kamu jadi imam, harusnya kamu yang ngebimbing, kamu yang mengarahin. Jadi yang pertama kali dihukum itu 4 orang tadi, tapi yang pangheula nate katanya suaminya dulu, karena kewajiban dari bapak untuk mengurus anak perempuannya ketika ijab kabul itu pindah pindah ke si suaminya tuh. Ya, jadi panggil anaknya suami gitu. Iya, tanggung jawabnya ditransferin ditransfer jadinya kewajibannya. Tuh pengen pada ngeliat muridnya, katanya sepil muridnya pak, katanya oke sok, udah tuh kelihatan cuma dikit Ini sepil aku. ya. Enaknya kamu gitu, dosa yang kamu lakuin itu suami dulu yang nanggungnya, yang disiksanya tuh suami dulu, kamu mah enak aman gitu. Jadi anak cewek, jadi ibu-ibu tuh, jadi mama tuh enaknya gitu. Ya banyak surga apa pahala, kemungkinan dapat pahala itu lebih banyak istri-istri atau ibu-ibu. Pahala itu kamu gini nih, kamu suami kamu, belum waktunya sebenarnya karena kamu belum kawin sih, belum tahu. Sekarang beberapa kali ceramah di depan emak-emak nih, Pak Robi nanya, di antara pahala yang bisa mendatangkan surga itu suami datang pulang kerja, kamu nunggu tuh di depan pintu. Ketika dia di jalan, kamu senyum sambil bawa air, dia datang, kamu salaman, cium tangannya, kamu kasih minumnya, dosa kamu hilang semua. Enaknya suami nggak bisa kayak gitu, nggak bisa suami mah. Bapak, di TikTok ada yang marah tau kok isinya. Dokter. Nanti kalau bisa buka pintu, terus tadi kan kayak gitu. Kan si istrinya kan nunggu di belakang pintu, terus suaminya buka dia Jedot. Terus marah. Ya bener lah, marah, orang capek-capek kerja pulang malah dijedotin pintu, ya marah dong. Kumaha sih? Aku bayangnya kakinya kecepet gitu. Ya. Itu enak, kamu nyisirin rambut nih, kamu punya anak nyisirin rambut, kamu gantiin popok, kamu nyebokin, itu dosa kamu hilang semua enaknya tuh. Tapi begitu juga. Jadi kalau kata Pak Robi ngebahasainnya, kaki kanan kamu di surga kalau kamu udah berumah tangga nih kaki kanan kamu di surga, kaki kiri kamu di neraka. Jadi hati-hati terpeleset. Mending kalau terpeleset ke surga, tapi kalau terpelesetnya ke neraka kan gawat. Kamu disuruh sama suami kamu, aduh haus nih, pengen ngopi nih, tolong bikinin dong. Kamu ngomong gitu, bikin we dewek, bikin we sorangan, termos ada, teh panas ada, kopi ada, ngieun sorangan. Ya kamu ngomong gitu, hilang pahala kamu gitu. Ya hilang. Jadi banyak pahala yang bakal kamu bisa dapetin, tapi banyak juga amalan-amalan sehari-hari kamu yang bisa ngerontokin pahala kamu gitu. Apalagi kalau kamu sampai ngebantah, tidak taat kepada suami. Sebenarnya tugas istri itu cuma satu, mentaati suami, udah. Ya, mentaati suami, nyuci, ngepel, masak, itu bukan kewajiban istri gitu. Bukan kewajiban istri. Kalau suaminya kaya, dia nyiapin ART, asisten rumah
tangga. Jadi semua kerjaan rumah itu dikerjainnya sama ART itu. Gitu. Kamu udah tinggal uncang kaki nonton TV. Atau lagi nih ya Pak? Iya. 1, 2, 3. Begitu. Seharusnya begitu. Ya, wah kalau gitu mah ya udahlah, nggak perlu bisa masak, nggak perlu bisa nyuci, harus no. Ntar suami kamu paling minta tolong, ya baju kotor, saya balik gape. Kalau suaminya punya pembantu, kalau enggak, kamu dimintain tolong. Nah dimintain tolong itu yang harus kamu taat, gitu no. Ya, yang harus kamu taat tuh itu udah. Ya, jadi tergantung kamu mentaati perintah suami, tapi selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Pulang-pulang dia mabok, kamu nungguin, ternyata lagi mah kamu dikasih nih, ayo bareng, ayo kita minum, disuruh mabok juga, kamu ikut juga. Ya udah. Ya, itu yang nggak boleh. Ada lagi yang tanya, itu mah entar no, ada kitabnya itu namanya kitab Uku Dulu Jenter. Kalau kamu udah pada kawin, baru tuh dijelasin. Kita ngaji lagi di sini. Ya ngaji dong. Kan udah Pak Robi bilang, ntar yang ngurusin pesantren tuh kamu no, kamu. Iya, kamu ntar. Terus siapa? Iya, yang ngurusin. Kalau pesantren udah ada tuh ntar kamu yang ngurusin. Jadi kalau paribasa kerja, kamu kerjanya di pesantren. Ntar Pak Robi yang ngusahain gajinya. Pokoknya yang kerja di pesantren pengen Pak Robi gaji di atas UMR pengennya tuh no. 271 triliun. Iya bisa, asal ada rezekinya aja nantinya. Gak ada murid cowoknya. Ada satu ya Adit ke Bekasi, dia izin pamit katanya Pak ke Bekasi, dia ngebantuin bapaknya. Nangis sedih. Iya, apa? Aku yang bisa boncengan lagi sudah Pak. Ya. Fitnah. Aduh, jadi bonceng. Gak ada murid cowoknya, karunya tuh. Itu ntar kamu yang ngurusin ya, sampai punya anak, sampai punya cucu juga nggak apa-apa. Ntar Pak Robi kasih ini istilahnya buat usahanya. Gitu. Ya nggak harus ustazah juga dong. Nggak harus, kan ada yang bidang administrasinya, yang bidang kantornya, ngurusin IT apa? Kalau udah berumah tangga mah ya nggak nginep, enggak. Oh ya muridnya yang nginep lah, pesantren kok. Enggak, pesantren benar. Pesantrennya lagi diproses, kan lagi lagi ya, nungguin dananya, jadi nggak tahu kapan jadinya mah. Mohon doanya aja lah, doain. Sekarang lagi mulai nyebar proposalnya, nah, mudah-mudahan ada yang cari, mudah-mudahan bisa lah kita bangun mulai gitu. Kalau misalnya nggak jadi terus, bukan nggak jadi terus, maksudnya belum waktunya lah intinya. Kalau proposalnya nggak dapat, kan Pak Robi udah ceritain. Ada teman-teman Pak Robi kan yang kemarin lagi bimbingan, mereka nunjukin buku tabungan, dapat mereka 5M masing-masing 5M. Gitu. Itu program pertama. Nah kemarin udah ngajuin tuh, nggak tahu cair ente nama. Kalau misalnya enggak, ya berarti ya belum waktunya. Gitu, belum waktunya aja. Ya. Gitu no. Ada lagi yang tanyain. Ini nih yang si bos. Bapak nggak bilangnya kalau aku ngirim mawar gitu, aku nungguin bapak ngomong gitu. Mana nggak ngirim nggak apa gue? Aku 2 kali. Makasih Mel gitu bapak. Iya dia 2 kali tahu. Lupa yang pertama kan sengaja. Oh iya, Amel ngirim. Oke, makasih tuh Mel aja. Nggak bilang makasih Mel. Mel aja. Ini lagi banyak penontonnya kok itu Ben. Nggak tahu berapa. Gimana ngeliat penonton teh? Itu yang kamu 132 yang
dikit doang segitu mah. Apa yang lihat? Tapi kan bohong. Oh, lihat apa itu? Ini kan yang nonton kan ini nih. Yang lihat kan tuh 132 kan? 13 penonton bergabung setelah Anda live. Oh, benar, Chris. Iya kan? Tuh yang ini total tayangan. Yang lagi standby mah cuman satu yang standby mah. Ajaib Pak. Tuh Ima tuh beda lagi orang yang nonton. Nonton dikit. Gak apa-apa ngeri ya. Sebelum ditemuin formulanya sih, ditemuin formulanya maksudnya biar cepet. Ada lagi yang tanyain cepetan sebelum lanjut. Besok libur kan besok? Libur Pak, aku gak libur Pak. Nggak mungkin. Iya nyusul. Dengerin, terus aku bangun. Libur sekolah itu mah bodo amat terserah kamu. Ada gosong, ada aku udah besok tuh sibuk. Masak sibuk juga. Mau ngapain Pak kalau? Nggak ngapa-ngapain. Ya libur. Aku makan. Love you. Iya besok makan libur kan tanggal 1 Mei. Hari Buruh Nasional. Biasanya ntar di TV juga banyak yang demo buru-buru, sok lihat aja. Demo apa? Demo kenapa Pak? Demo biasa naikin gaji, minta kenaikan gaji. 270. Sono ke Jakarta, mama kamu juga kali kalau udah masuk anggota buruh mah disuruh ikut demo juga, sok no lihat aja. Nggak pernah ngapain. Barangkali Pak Bapak bisa terus gitu. Nah itu coba ikut. Ngapain ke Jakarta dulu demonya? Tapi nggak tahu di Kuningan tahu ada tahu nggak. Kalau selama dia buruh mah kayaknya ada sih demo. Nah, yang sekarang yang kerjanya di PT-PT di pabrik-pabrik biasanya demo, biasanya buruh pabrik biasanya naikin gaji. Paling gede itu kalau nggak salah antara Karawang sama Jakarta ada 4, sekian gajinya. Nanti di pesantren juga pengennya Pak Robi ngegaji itu segitu no. Ya pengennya. Ya kalau bisa, kalau ada rezekinya mudah-mudahan gitu. Makanya ya doain aja biar cepet. Makanya kan Pak Robi udah ngomong nih ke yang gede-gede nih, kalau pengen kuliah ntar ngomong aja. Tapi kuliahnya masih di sekitaran sini ya, yang ada di Kuningan atau di Cirebon. Ntar kalau kamu pengen kuliah gratis, dapat bulanan antara 700 sama 800 ribu setiap bulannya. Ntar Pak Robi cariin gitu. Nanti kalau misalnya UI nggak bisa ya? Nggak bisa dong, nggak ada channel. Mau ada sekolahnya nggak? Ya udah nih hubungan dulu ya yo. Kata Pak Robi kalau pengen kuliah di sekitaran Cirebon atau Kuningan ntar Pak Robi cariin gitu. Soalnya udah ada 2 koneksi Pak Robi kemarin juga kan udah nawarin lagi tuh. Yang dari UMC udah nawarin lagi katanya. Muhammadiyah Cirebon. Gitu. Mau yang di mana? Perbutulan ya? Ya enggak dong. Enggak. NU kalau biasanya NU kita di Cimaram NU semua. Kebanyakan NU, mama semuanya NU muslimat. NU. Terus kalau kuliah di Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, ya enggak dong. Nggak jadi Muhammadiyah, tetap aja jadi NU. Jadi ya bisa jadi Muhammadiyah ongkoh, jadi NU ongkoh. Kayak kepala sekolah Bobos tuh no. Kayak kepala sekolah Bobos di kecamatan NU, di kabupaten dia pengurus PUI gitu. Sama di mana di kabupaten juga jadi pengurus Muhammadiyah juga. SMP kepala sekolah di Bobos itu no. Jadi enggak mentang-mentang sekolah di Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, enggak dong. Tergantung kamu ya pengamalan kamu sehari-harinya. Dan lagian juga kalau pengen jadi Muhammadiyah ya jadi Muhammadiyah nggak apa-apa, jadi NU ya nggak apa-apa. Kalau Muhammadiyah itu kan organisasi, yang namanya organisasi itu harus daftar. Ntar kalau kamu udah diterima, udah disah jadi anggota Muhammadiyah, kamu dikasih KTA, kartu tanda anggota dong.
Di OSIS juga kan gitu kan, kalau kamu jadi pengurus OSIS kan dapat kan kartu KTA-nya. Masuk Paskibra kasih KTA-nya. Ya sama di Muhammadiyah juga gitu ya, di NU juga. Ya. Kartu tanda anggota. Kamu emang nggak dapat kan? Kamu masuk pramuka kan, masuk naon di? Oh dua, tapi aku nggak dapat, aku nggak ikut. Nggak ikut, maksudnya tuh nggak ikut ininya tuh mbak. Nanti kasih daftarnya teh. Nggak dapat kamu KTA OSIS nok gitu? Aku nggak dapat. Nggak dapat KTA anggota sekolah juga nggak? Iya, ada. Hah? Ada kan? Iya, yang semua itu dulu zaman Pak Robi sekolah nih nok. Ketika kena tilang, lagi naik motor kena tilang, udah Pak Robi nggak punya SIM, tinggal kasihin aja kartu tanda sekolahnya, udah disuruh lewat sama polisi. Gitu. Atau yang lebih sakti mah kartu tanda anggota, kalau di Tasik itu ada yang namanya PKS, Patroli Keamanan Sekolah, dia mitra polisi. Kalau setiap lebaran disuruh baris atau puasa disuruh ngatur jalan raya. Kalau di sini ada nggak di kita? Ada nggak di sekolah kamu yang kayak PKS gitu no? Patroli Keamanan Sekolah. Nggak tahu pak, nggak tahu. Itu ada. Ya. Ada lagi ditanyain, nak tanya di bae ngarah teh mulai ngaji deui, teu ngalogat deui. Dah halaman 68 ngelogat deui, berarti kalau nggak ada yang nanya. Hanya ngelogat. Itu gampang. Tuh semangat atuh ulah nanggeuli gado bae cenah. Nah itu gampang no, tinggal nyebutin saktatun sukun berhenti sholat lain. Wah hese kita no hese. Hese nggak? Udah malu So. pak. Ayo Anya, ngok Anya yang logat. Bisa, gampang kok. Saktatun apa sob? Saktatus sholati bacanya. Saktatus sholati, berhenti sholat. Jeda dalam sholat gitulah. Terus apa sesudah itu? Apa? Apa? Sitatun ada berapa? Six. Apa? Ada 6. Ya genap. Jeda sholat itu ada 6. Ya jeda, maksudnya jeda yang ada dalam sholat. Jadi di sholat tuh ada jedanya juga. Jadi nggak terobos terus, nggak ada erena ya lirena. Ya. Yang pertama baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Baina takbiratul ihrami sampai jam 8. Baina takbiratil ihrami, antara takbiratul ihram wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Ya, dan doa iftitah. Ya, dan doa iftitah. Satu baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi sudah takbir Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar,
Nah, di situ berhenti dulu, jangan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jangan langsung, tapi jeda dulu, berhenti dulu. Allahu Akbar. Berhenti dulu baru dah Allahu Akbar kabira. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi, antara doa iftitah wa ta'awuzi dan a'udzu billah. A'udzu billah sebelum Fatihah berarti. Ya, sebelum Fatihah. Terus selanjutnya wa bainal fatihati, dan antara Fatihah wa ta'awuzi dan ta'awuz. Sudah tengahnya. Antara Fatihah dan ta'awuz. Wa baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir Fatihah dan amin. Antara akhir Fatihah dan amin. Waladdallin. Areng pula amin gitu. Kalau kamu jadi imam, kamu juga baca aminnya nok ya. Kalau kamu jadi imam, aminnya tuh baca juga. Jadi Pak Robi juga kalau ngimamin lagi apa waladdallin, berhenti heula ikut amin, makmum amin, ikut juga baca amin gitu. Jadi jangan diem aja kita juga minta doa, minta amin Gusti Allah. Dah wa baina amin wa surati, antara amin dan surat. Antara amin dan surat. Amin. Terus langsung suratnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus terakhir wa baina surati waruku'i, antara surat dan ruku. Antara baca surat, beres baca surat tawaba, berhenti dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Jadi jangan langsung tawaba Allah, enggak, berhenti dulu, ya, berhenti dulu. Jadi jangan langsung, makanya disebut saktatu sholati, jeda-jeda atau berhenti sejenak ketika dalam sholatnya gitu. Atau lebih pasnya, lebih sempurnanya lagi yang disebut tumakninah. Kalau tumakninah itu minimal bacanya cuman subhanallah. Udah baca subhanallah, kamu udah disebut dengan tumakninah. Tapi kalau saktatun itu jaraknya lebih lama daripada tumakninah. Jadi nggak seukuran subhanallah doang, tapi ada berhentinya, ada ngarenghapna, ada jedanya dulu antara tadi yang waktu-waktu udah disebutin tadi. Ya. Jadi langsung buru wusu. Jadi jangan cepet banget sholatnya kalau apalagi kalau taraweh. Kalau sendirian, bagusnya mah lama, tapi kalau bareng-bareng lebih bagusnya terehkeun. Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, apabila kamu sholat untuk orang lain, dalam artian kamu jadi imam buat orang lain, maka falyukhaffif, maka cepetin. Maka cepetin gitu, jangan lama-lama kalau kamu jadi imam. Tapi kalau kamu sholat sendirian, idza shalla ahadukum li nafsihi, maka falyutawil. Kamu sholat sendirian lebih bagusnya dilamain.
kayaknya kita mah kalau sendirian ya yang cepet ya. Ya Cepet. benar, Pak. Anggus baik. Tapi pas berjalan Kamu begelendeng kan kalau imamnya lama kan? tapi kalau Pak Haji Tasmin sih senang, Pak. Haji Sa? Haji Tasmin. Haji Tasmin bisa. Haji Tasmin kan itu di SNE. Emang pernah taraweh sama guru Tasmin? Maksudnya kalau sholat dia kan Pak tadi tuh nih akan ada sholat terus aku di kelas terus tiba-tiba yang tadi tiba-tiba udah kedengeran udah aja di sholat ya kan aku tahu kayak tiba-tiba baru berapa menit udah assalamualaikum warahmatullahi gitu pas sholat itu baru kedengeran adzan ya kan otomatis kalau kedengeran mungkin di sholat ya tiba-tiba anak-anak laki-laki udah pada lari kakak kelas sudah emang udah pada bubar kataku cepet banget tapi Jadi sukanya itu karena cepatnya. Ya iyalah, terus karena apa? Coba. Ya cepat juga tetap harus ada aturannya. tapi kadang ada kalau misalnya itu belum halus ya tiba-tiba udah assalamualaikum aja di rumah apa Pak? Ya nggak secepat itu juga kali, no. Iya wah jelasnya kayak gitu Masa? tapi kayak kita itu kan kayak misalkan tadi sebelum sampai akhir itu kayak udah assalamualaikum apa tidak terlambat ya terlambat idenya aja bener-bener ih bapak nih kan ada yang apa sih ada ada agama kalau nggak salah ada yang minta nalangin katanya misalnya sholat jamaah tuh imam baca surat apa ya itu tahu nggak ya apa sih yang di Terus? Tuhan dia bagaimana Pak? Kayak bacanya gimana? Oh yang Al-Fatihah nanti misalnya sholat berjamaah misalnya imam baca surat Al-Fatihah kita juga ngikutin kita ngikutin pas sudah selesai baru kita baca Al-Fatihah katanya. Ada beberapa pendapat tentang saat imam baca Fatihah. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, satu dengerin aja bacaan Fatihah kita udah ditanggung sama imam. Itu pendapat yang pertama. Boleh kamu diem aja ketika imam baca Fatihah. Dasarnya ayat Al-Quran idza quri al-Quran pastami'u, apabila Al-Quran dibacakan maka pastami'u, dengerin, jangan ngomong gitu. Ada juga yang ngikutin karena kita makmum itu ngikutin bacaan imam lagi ngapain itu, lagi baca Fatihah. Nah kita ngikutin baca Fatihah juga gitu. Ya jadi boleh baca, boleh juga diam. Atau nanti saat imam baca surat kamu baru baca Fatihah. Ada yang versi kayak gitu juga. Ya tinggal milih aja. Tapi iya, tapi lebih baiknya mah diam aja ketika imam baca Fatihah. Kalau bisa mah begini, imam baca Arabnya, kita di dalam hati itu ngertiin Bismillahirrahmanirrahim. Si imam itu kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam atau bagi Tuhan alam semesta gitu. Jadi dia Arabnya, kita artinya gitu. Fastami'u itu dengarkanlah, perhatikanlah itu. Jadi diperhatiin itu dia baca Arabnya, kita cara memperhatikannya dengan cara membaca artinya, tapi dalam hati, jangan di bibir, jangan diucapin, karena kalau artinya diucapin batal sholat kamunya gitu. Oke? Jadi ketika imam baca Fatihah lebih baiknya kita nerjemahin, ngertiin apa yang dibaca oleh imam, karena kita bacaan Fatihah kita udah ditanggung sama bacaan Fatihah imam gitu. Apa? Ya sah, boleh seperti tadi diam silahkan, baca silahkan, ngertiin juga silahkan. Atau imam baca surat, kamu baru baca Fatihahnya, boleh juga nggak apa-apa. Jadi caranya seperti itu. Yang nggak boleh itu ya tidur ketika imam baca Fatihah, nggak boleh. Hah?
Ya udah gitu ngajinya, kita tutup dengan hamdalah, doa kafaratul majlis, doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sadaqana Allahumma astaudiruka ma'alam tani indah hajati wala tansani. Salah ya? Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang telah kau ajarkan, kembalikan padaku saat aku bukan, dan jangan kau buat aku lupa. Ya, yo, terima kasih semuanya yang udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.